Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Salam Pancasila, Merdeka. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua. Pada momentum yang sangat baik ini, setelah mendengarkan dengan seksama terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan politik kita masa sekarang dan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan hati nurani yang jernih sebagai kontemplasi, maka saya memutuskan sudah tiba saatnya untuk berbicara. Berbicara dengan nurani, berbicara dengan tuntunan akal sehat, dan berbicara dengan kebenaran yang hakiki. Dengan melihat persoalan yang kita hadapi akhir-akhir ini, maka izinkan saya berbicara di sini sebagai anak bangsa yang ikut berjuang bagi tegaknya demokrasi Indonesia, juga berbicara sebagai Presiden kelima Republik Indonesia, dan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saudara-saudara sekalian, keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Keputusan MK-MK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral, politik kebenaran, dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi. Kita semua tentunya sangat-sangat prihatin dan menyayangkan mengapa hal tersebut sampai terjadi. Berulang kali saya mengatakan bahwa konstitusi itu adalah pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan seluruh-seluruhnya. Konstitusi tidak hanya ditaati sebagai sebuah hukum dasar tertulis, namun konstitusi itu harus memiliki roh yang mewakili kehendak, tekad, dan cita-cita tentang bagaimana bangunan tata pemerintahan negara disusun dan dikelola dengan sebaik-baiknya, seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Apa yang terjadi saat ini mengingatkan saya Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam pasal 7B, pasal 24 ayat 2 dan pasal 24C tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Dari namanya saja, Mahkamah Konstitusi ini seharusnya sangat-sangat berwibawa, memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili seluruh rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi demokrasi. Dengan perannya yang begitu penting, saya sangat serius menggarap pembentukannya. Saya sebagai presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara mencarikan sendiri gedungnya, dan saya putuskan berada di dekat istana, yaitu suatu tempat yang sangat strategis yang disebut sebagai Ring 1. Sehingga Mahkamah Konstitusi tersebut harus bermanfaat bukan bagi perorangan, tapi bagi rakyat, bangsa, dan negara. Saya ingat waktu itu, Ketua MK yang pertama adalah Pak Jimli Asidiki, dan saya sangat berterima kasih atas segala konsistensinya selama ini. Saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan banggakan, dengan seluruh suasana kebatinan terkait pembentukan MK ini, apa yang menjadi kehendak rakyat melalui reformasi adalah suatu perlawanan terhadap watak dan kultur pemerintahan yang pada waktu itu memang sangat otoriter. Dalam kultur otoriter dan sangat sentralistik ini lahirlah nepotisme, kolusi, dan korupsi. Praktek kekuasaan yang seperti inilah yang mendorong lahirnya reformasi. Semangat reformasi yang berkobar-kobar itu menggerakkan rakyat hingga masuklah zaman demokrasi. Bukan sebuah proses yang mudah, bukan yang indah, karena pada waktu itu sampai saat ini kita masih seharusnya mengenang dengan perasaan hati yang begitu sedih atas pengorbanan rakyat dan mahasiswa melalui peristiwa Kuda Tuli, peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, hingga berbagai peristiwa penculikan para aktivis, bagian dari rakyat, dan lain-lain. Mereka banyak saksi-saksi hidup yang sampai hari ini berdiam diri. Semua menjadi wajah gelap demokrasi. Praktek kekuasaan yang otoriter itulah yang telah kita koreksi. Maka melalui reformasi janganlah lupa sebagai sebuah
tontonan yang bisa kita tarik hikmahnya. Jadi, ini juga ujian integritas Jimli As-Siddiqi. Kenapa? Karena dia sekarang sedang menyidangkan kasus etiknya Anwar Usman, paman Usman, pamannya Gibran. Tapi dia beberapa ya, ini kan baru dia menjabat sebagai Mahkamah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK. Siapa yang ngelantiknya? Anwar Usman. Luar biasa ya. Bisa dipercaya nggak sih? Jimli dilantik Anwar Usman. Kemudian langkah yang pertama harus dilakukan adalah dia harus menyidangkan kasus dugaan pelanggaran etiknya Anwar Usman. Kan saya nggak tahu ini istilah apa yang paling tepat untuk disematkan. Masa bodoh gitu, masa tolol, kan nggak mungkin saya berani menyebut begitu gitu. Tapi kok bisa-bisanya ini seperti dagelan gitu. Kalau menyimak kata-katanya memang keren ini. Nanti kita simak ya kata-katanya Pak Jimli. Saya bukan tidak percaya kepada Anda, tapi kan kita melihat indikasi. Indikasinya adalah di bulan Maret atau Mei kemarin Anda ada bersama Prabowo dan menyatakan dukungannya ke Prabowo. Dan gugatan ini tentang pelanggaran etik Anwar Usman itu terkait dengan dikabulkannya batas usia capres-cawapres untuk kepentingan Prabowo juga. Dan anak Anda, anak Jimli As-Siddiqi ini adalah caleg dari Gerindra juga. Kan luar biasa ini ya. Gimana akal sehat kita bisa menyimak ini semua gitu. Langsung saja deh kita simak beritanya ya. Nah, ini kata-katanya sih dahsyat ini. Jimli .2 akal sehat sudah dikalahkan akal bulus dan akal fulus. Keren kali ini ya. Beritanya kapan? Tanggal 26 tuh hari ini apa kemarin ya? Atau 2 hari yang lalu. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli As-Siddiqi mengomentari situasi politik hari ini yang dianggapnya sudah tak lagi berpijak pada akal sehat akibat neoliberalisme. Wah. Jadi kita ingat seperti narasi yang disampaikan Anwar Usman ya, sampai membawa-bawa Muhammad Al-Fatih, sampai membawa-bawa dalil Quran, hadis gitu. Ternyata putusannya menciderai akal sehat rakyat. Kan begitu. Hal itu disampaikan dalam sidang perdana MKMK beragendakan klarifikasi para pelapor dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dalam putusan MK nomor 90 sekian-sekian terkait syarat usia capres-cawapres. Sekarang ini akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal fulus. Akal fulus itu untuk kekayaan, akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi terancam oleh 2 iblis kekuasaan kekayaan. Wah, keren kali kalimatnya ya. Maka MK ini harus dimanfaatkan untuk menghidupkan akal sehat itu. Itu yang menuntun ke arah kemajuan peradaban bangsa. Jimli menyebut semua orang tidak lagi sharing, caring, dan giving kepada negara. Tetap tidak ada lagi orang yang mau membagi, peduli, dan memberi kepada negara. Kebanyakan orang itu taking, mengambil, asking, requesting, meminta, dan bila perlu robbing, merampok. Ini gara-gara neoliberalisme, ucap pendiri MK itu. Ini pendiri MK loh ya. Sekarang jadi Majelis Kehormatan. Ini urusan tetek bengek jabatan. Nanti sudah dapat jabatan, pakai pula untuk jabatan yang lebih tinggi lagi. Itu perebutan kekayaan juga sama. Dapat kekayaan, dia pakai untuk mencari kekayaan yang banyak lagi. Ia menyindir MK yang dianggapnya dalam titik nadir sepanjang hayat lembaga tersebut. Jimli bahkan menyebut kasus yang akan diusutnya ini sebagai sejarah yang belum pernah terjadi di dunia. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia. Semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Baru kali ini. Jadi kalau terbukti bersalah repot juga kalau semua harus diganti di saat yang bersamaan ya. Jadi nanti ada yang dikorbankan lah satu orang. Barangkali begitu ya. Jimli juga mengungkap dirinya semula tak bersedia didapuk sebagai anggota MKMK karena khawatir terjadi konflik kepentingan sehubungan jabatannya selaku senator perwakilan DKI Jakarta di DPD. Jadi dia sekarang anggota legislatif ya.
Namun dia mengaku diyakinkan bahwa konflik kepentingan itu tidak akan terjadi karena Jimli tidak mencalonkan lagi pada 2024. Tapi putra bapak nyalon lewat Gerindra, Pak. Sehingga tidak mungkin menjadi pihak yang berperkara dalam perselisihan hasil pemilu yang kelak diadili MK. Tapi kalau putra bapak mungkin, Pak. Ini gimana nih? Ada Anwar Usman, keponakannya cawapres ya. Keponakannya juga ketua PSI. Ini ada Jimli, ya Jimlinya tidak, tapi anaknya juga nyaleg kan. Begitulah keadaannya. Apalagi saya punya beban sejarah, belum pernah MK terpuruk image-nya kayak sekarang. Saya sebagai pendiri tidak tega, makanya saya bersedia. Oh, itu alasannya ya. Jimli juga memastikan bahwa sidang pemeriksaan ini akan digelar dengan cepat guna memastikan respon yang tepat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam perkara krusial ini. Nanti gimana logikanya? Ketika dia mau dilantik itu kan barangkali kan ada obrolan warung kopi dulu sama Anwar Usman. Gimana lu? Lu gua dilantik sama lu, ntar gua yang ngadilin lu. Aneh juga, ini saya nggak ngerti, saya bukan orang hukum, tapi pakai logika saja gitu, pakai logika publik, kok aneh gitu. Nah, keanehan inilah yang kemudian bisa berpotensi menjadi arena kong kali kong, kan begitu.